Kami punya usaha amplang dari tahun 2021 sampai sekarang. Kami produksi amplang ini sehari, yang bungkusan kecil ini sehari bisa 500 bungkus sampai 1000 bungkus. Itu yang bungkusan kecil, ini harga 4 ribuan di sini. Di pasaran 5.000. Kalau di sini sama kita 4.000. Dan ada yang bungkusan besar ini. Bungkusan besar ini harga 8.000. Kalau di pasaran harga 10.000. Bungkusan yang kecil ini aku bisa jual sehari itu 1000 bungkus. Jadi ya penghasilan kotor itu 4 juta dalam sehari. Kalau sudah dipotong ongkos semua karyawan, jadi kurang lebih aku dapat 30%-nya, sekitar 1,5 juta lah dalam satu hari. Saya ini orang kurang mampu, dulunya memang sakit, orang sakit lah. Pekerjaan kan kami nelayan, ikut kapal orang juga, kadang-kadang dapat, kadang-kadang teko. Sering masih hutang-hutang sama juragan kapal, yang bos-bos kapal itu sering juga. Dulu rumahnya masih asbes saja. Sebelumnya itu malah tinggal di rumah orang. Masih di rumah orang dulu. Dulu anak saya pakai sepatu sobek, baju dikasih orang. Kalau sekarang dia cukup lah. Alhamdulillah ada bantuan dari PKH. Kami sedikit-sedikit sambil bekerja ke laut. Terus aku sisihkan uang itu selain untuk biaya anak-anak sekolah. Aku sisihkan sedikit-sedikit bikin modal, bikin amplang ini. Jadi tidak semudah itu aku bikin amplang ini. Karena dulu aku sakit bener juga hidupnya. Terus aku sisihkan dari bantuan PKH itu, kami belajar berusaha bikin amplang. Itu modalnya dari uang PKH itu aku sisihkan sedikit-sedikit juga untuk modal usaha, tapi sering gagal juga dulu hampir putus asa juga. Dapat PKH tahun 2018 lah mamanya nih, dapat itu terus untuk biaya sekolah anak sama makan, terus sambil disisihkan untuk modal-modal usaha ini. Dulu kami masih kurang modal, terus aku disarankan dari pendamping PKH itu pinjam modal sama bank. Terus aku coba juga waktu itu, alhamdulillah dapat modal pinjaman 10 juta dari Bank BRI dulu. Usaha ini saya lihat prospeknya bagus, jadi aku berani. Kami lunas, dapat tawaran lagi dari bank. Aku minta bisa pinjam 100 juta kalau bisa. Terus alhamdulillah dari bank bisa. Kalau masalah produksi kami ini sebenarnya pemasaran alhamdulillah bahan ada di sini nih. Cuman mau meningkatkan ini alatnya yang belum mencukupi. Alatnya itu alat untuk meningkatkan produksi. Masalahnya kami produksi ini masih terhitung manual semua, jadi pakai tenaga tangan semua itu banyak. Kalau dibandingkan dari dulu, ya alhamdulillah sudah jalan, sudah ada peningkatan lah.
Bajunya itu Ibu Dwi dulu sebelum mengenal usaha ini penghasilan per bulannya berapa ya Bu Dwi? Berapa pun? KPM Ulun ini yang dapat atas nama Ibu Ahdia. Dulu Sidin ibu rumah tangga, suaminya kerja sebagai nelayan di laut. Nah, di laut itu penghasilan nggak pasti, kira-kira 1 atau sampai 2 juta. Setelah di laut nggak mendapatkan hasil, beliau berinisiatif membuat usaha amplang, Pak. Oh, amplang ya. Iya. Oke. Amplang ikan dari tenggiri. Itu bahan bakunya dari mana itu, Bu? Dari ikan tenggiri, Pak. Oh, ikan tenggiri yang diperoleh dari laut ya? Oke. Kebetulan di tanah laut khususnya untuk wilayah Kecamatan Takisung banyak nelayan dan yang menghasilkan ikan tenggiri. Oke, dari kebutuhan kebutuhan per hari itu ikannya ada berapa banyak yang harus diolah sedemikian rupa, kemudian mengolahnya itu seperti apa? Bisa nggak ditunjukkan cara pengolahannya? Ikannya adalah kalau untuk ikannya kan di sini mayoritas nelayan, Pak. Nah, 1 hari itu bisa habis 20 sampai 25 kilo ikan. Banyak itu. Iya. Kemudian peralatan yang digunakan mungkin masih konvensional atau sudah mulai dimodifikasi sedemikian rupa, sudah ada perkembangan, jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk mengolahnya. Nah, kalau ikannya ada. Nah, ikan tenggiri asli pian. Nah, ini kami diambil dagingnya atau diambil dagingnya loh pian, Pak. Nah, setelah diambil dagingnya dikasih dengan bumbunya bumbu dapur dan pakai telur. Habis itu digiling atau di blender. Setelah jadi blenderan seperti ini, diadon menggunakan tepung. Oke. Adon dia. Nah, Pak. Ya. Oh, begini ya. Itu ikannya. Ikannya dimasukkan ke dalam tepung ya. Di blender dulu, Pak, pakai bumbu tadi. Ini yang sudah di blender itu tadi, Pak, dimasukkan ke dalam tepung. Baru diaduk ya. Diadon, nggih. Diadon ya. Yang sudah jadi gilingan. Itu kalau kita Ibu Dwi, kalau kita jual ikan teri ya dibandingkan dengan jual dalam bentuk amplang itu selisih harganya itu jauh lebih lebih bagus di bentuk amplang ya. Kan Oke, ikan kalau ini untuk kan hasilnya kan ikan tenggiri itu kalau untuk Kecamatan Takisung bisa dibuat amplang atau kerupuk, atau orang yang dijual ikan asin, Pak, ikan asin tenggiri. Oh, ikan asin telang ya? Iya, ikan asin telang tenggiri nggih. Nah, kalau dibuat amplang dari setidaknya 50% lah hasilnya dari bahan mentah. Iya. Kemudian nanti dipasarkannya di mana ini? Yang rata-rata konsumennya, pembelinya itu dari mana, Ibu? Ini tanah laut nih. Saya kebetulan lagi ada di Banjarbaru ini. Kalau untuk sistem penjualan kita lokal, Pak, antar ke pantai, ke toko oleh-oleh. Nah, toko oleh-oleh di Kranasda untuk Kabupaten Tanah Laut sama pantai. Di mana tadi biar satunya? Oh, di Sekumpul. Di Martapura di Sekumpul sudah ada, Pak. Kalau di Banjarbaru sudah ada belum ya? Ini saya mau bawa pulang ini. Banjarbaru belum ada. Martapura ya, yang dekat Martapura ya? Martapura di Pantai Batakan, Pantai Takisung. Pantai Takisung, ya. Coba agak diangkat sedikit ini dari sisi packagingnya juga, ini Bung Kis ini bisa menilai, ini Bung Yan juga. Iya. Ini ya. Ini menarik ini, jadi ada marginnya, ada nilai lebih, ada nilai tambah yang diperoleh. Coba Beliau diangkat, ini Bu. keluarganya Ibu Dwi ini kan ikan. Nah, ini dari ikan yang dijual dalam bentuk ikan, itu selisihnya bisa 50% setelah diolah menjadi amplang. Amplang ya namanya? Amplang. Amplang.
Amplang. 1 kilo ikan jadi 1 kilo amplang. 1 kilo ikan jadinya 1,5 kilo amplang. 1 kilo ikan jadi 1 kilo amplang, Pak. 1 kilo ikan 1,5 amplang. Nggih. Ya. Kan kita pernah mendengarkan mana lebih berat antara 1 kilo batu dan 1 kilo kerupuk. Ya kan sama aja kan? Sama 1 kilonya, Pak. Sama 1 kilo kan? Ya ini kalau sudah Campur 1 sama kilo ikan, Minta yang ini sudah bisa jadi 1 kilo, 1,5 kilo amplang. Tapi Ini karena mungkin amplang ini minta yang ringan, ini. berarti kan produksinya banyak. Ya mungkin perlu sedikit dikasih masukan ya dari sisi packagingnya ya Bung Kis ya. Ini mungkin, ini Ya. harganya berapa ini per bungkus? Kalau yang ukuran kecil ini 4.000, beratnya berapa, Pak? Beratnya berapa ini, Bian? 10 gram. 4.000 dengan berat 40 gram. 8.000 dengan berat 800 gram. Kalau beli yang 80 bertimbang gram. 1 kilo 100.000. 1 1 kilo 100.000. amplang 100.000. 1 kilo itu ada nggak modelnya packagingnya untuk oleh-oleh ya? Coba dilihat, ada 1 kilo itu dalam bentuk 1 Kalau kilo yang 1 plastik untuk atau Bungkusan ditambah 1 kilo. nggak ada, kemasan Pak. 1 kilo. Oh, Biasanya pakainya yang 800. bungkusan 4.000 atau 8.000. Misalkan yang 25.000 tuh cuman pesanan. oh. Kalau untuk pemasaran bungkusan 4.000 dan 8.000. Iya, Iya, 8.000. Kalau packagingnya bagus itu mungkin kira-kira bisa harga berapa itu ya? Masalahnya saya ini dapat pesanan dari Betul. anak ini sebelum meninggalkan Jakarta tadi. Kalau ke Banjarbaru itu Banjarmasin tuh tolong belikan amplang. Nah ternyata Iya. siang hari ini saya ketemu dengan amplang, ya, Amplang. apalagi beli di Produksi rumah, amplang. bisa lebih cepat nih. Bisa. Jadi kalau untuk kemasan ya memang harus diperbaiki, Salahuddin. Jadi karena ini masih plastik, kemudian ada apa labelnya Label. yang sederhana. Nah, ini kalau untuk kemasan yang lebih bagus, mungkin bisa menaikkan value-nya. Iya, betul. Bisa menaikkan harganya itu, Bu. Betul. Ya, jadi Bu Dwi, itu kalau packaging ya, bungkusan plastiknya itu, kemudian mereknya itu nanti diperbaiki lagi, nanti ada teman-teman yang bisa menghubungkan. Kalau Ibu posisinya di mana ya, di Tanah Laut, kami ada sentra Bu yang bisa bergandeng tangan dengan Ibu ya, namanya Sentra Budi Luhur. Saya kebetulan bersama dengan kepala sentranya nih, kepala Ya. sentranya. Ini kepalanya Bu. Nggih, Pak. Namanya Pak Cecep, nanti bisa menghubungkan dengan teman-teman di Surabaya. Barangkali nanti bisa mengundang teman-teman yang dari Surabaya yang khusus membranding itu tata rupa. Itu kemarin kita laksanakan di Malang, itu sangat-sangat bagus. Misalnya kita ke Jogja nih, bawa oleh-oleh. Itu bisa 35.000, itu harga yang apa namanya? Apa yang kita beli kalau di Jogja itu? Bakpia. Tapi ya, Ya, bakpia. Nih, packaging bakpia dulu itu saya langsung ke tempatnya bakpia. Harganya masih murah sekali. Begitu sudah dikasih packaging bagus, bungkus plastiknya bagus, merek brandingnya bagus, itu harganya Ibu itu bisa yang 8.000 itu bisa jadi 15.000, Bu. betul. Itu bagus itu, sangat bagus, Bu Dwi. Nggih, Pak. Terima Apalagi kasih. sekarang ini udah 1.000 ya, Bu ya. Dalam Satu hari 1.000 satu bungkus hari yang kecil bungkusan 4.000. Ya. Bu, boleh bertanya, Bu? Semua Oh. satu rasa itu, Bu, ya? Nggih, satu rasa original, Pak, nggak ada rasa lain. Oh, Ini iya. masih ada peluang nih, Bung Yan. Bisa rasa keju, Iya, itu dia. ya. Nanti bisa rasa duren. Kalau khas Kalimantan Selatan itu apa ya? Apa Temda. namanya? Lumpur surga. Ada namanya lumpur surga kan? Kalau mau dibikin rasa nggak bisa, Pak, soalnya rasa ikannya nanti hilang. Oh, itu. Ada juga orang lain bikin variasi rasa, diolah bikin pedas, itu nggak tahan lama, Pak. Rasanya tetap berubah. Kalau untuk original ini bisa bertahan 3 bulan. Nah, ini urusannya ini, Bung Kis ini. Menghubungkan dengan teman-teman yang memang punya kemampuan dalam mengawetkan tetapi bukan kimiawi.
dalam Gimana Anu, caranya ini? pertemuan kita ya. metodenya Lihat juga JMP. teman-teman. Metodenya JMP, Pak. Oh, JMP. Good Manufacturing Product. Betul. Tapi saya yakin bisa, Bung Kisworo. Pasti bisa ini. Bisa, pasti bisa. Nah, ini kan kita Ya. jadikan contoh. Siapa tahu nanti dia yang duluan mengeluarkan produk yang bisa lebih banyak Ini yang menariknya variannya, ini, Bung Yan, tanpa yang mengurangi menarik rasa ikan loh tadi. Ya, belum diintervensi dengan packaging yang baik, dengan pengawet yang alami dan sifatnya herbal, tapi sudah bisa graduasi. Apalagi kalau nanti diintervensi dari marketingnya, diintervensi dari Wah, packagingnya. luar biasa Wah, itu. luar biasa ini. Ini minyak ada. Sudah Kak. Omsetnya per hari 4 juta. Itu Nah, kotor luar Pak. biasa. Kotor. Iya, Ya, kotor 4 memang juta omset. kotor. Iya, iya. memang. Setiap hari. Tapi 500.000 dapat itu. Ini Alhamdulillah bisa ini. dapat Saya aja kira Pak. tinggal diintervensi lagi nih ya, Pak. Siap. Itu nomor kontaknya tadi udah jelas ya. Kita butuh itu nomor kontaknya, nomor WA-nya. Ini penjualannya masih konvensional atau sudah buka online juga? Paling lewat WA ya. Online lewat WA bisa. Yang penjualan resminya bisa ke pantai dan di Dekranasda sama di toko oleh-oleh di Tanah Laut, Pak. Ya. Toko oleh-oleh Tanah Laut, ya. Mungkin ada nomor WA atau nomor telepon, WA Bu Dwi? dari tamplangnya ada, Pak. WA-nya ya. Ya, Dibacakan aja. betul. Ya, coba dibaca. 0822 0822 5081 5081 8127. 8127. Saya ulangi lagi ya. 0822 Oke. 5081 8127. Oke. Oke. Nanti Nah, setelah saya jadi adonan tadi pian digiling seperti ini. Oh, Dan kami masih iya, iya. manual, Pak. apa yang bikin bulat-bulat itu, Bu? Iya. Oke, satu-satu. Digiling satu-satu biar. Digiling satu-satu? Oke. Seperti ini Pak. Oh, Biar jadi bulat masih lonjong itu. manual. Oke. Oh, manual. Ah, ini juga masih bisa ini, Bung Kis. Ini masih bisa ada alat khusus itu ya. Satu kali itu bisa jadi langsung 10, langsung 15. betul. Ada apa namanya? Alat cetak. Iya, alat cetak untuk bikin bulat-bulat itu. Bisa. Baru habis ini nanti digoreng. Udah kapan Mas? Oh, ini sayangnya tidak ada Pak Aprison ini. Ini Aprison ini kan yang bagian pelatihan. Kemudian di Banjarmasin ini ada BBPPKS-nya yang melatih ya, khusus melatih yang seperti ini. Itu kepala balainya itu namanya Pak Taufik Laude. Ini nanti bisa kerjasama dengan Pak Cecep. Itu nanti diundang khusus untuk dilakukan pelatihan di BBPPKS. Nanti kita hubungkan dengan Pak Aprison. Sayang banget Pak Aprison lagi ke Inggris nih. Ya, baik. Ya, nanti kita coba hubungi itu. Ya, Kalau kita hubungkan ya, juga, Pak. Ya, Bung Kis, ini kita mesti hubungkan ini. Ada banyak nilai produktif, nilai manfaat. Ini daya ungkitnya masih banyak yang bisa kita kerjakan, saya kira. Betul. Dari sisi Jadi- packagingnya, dari sisi marketingnya, kemudian produktivitas nilai usahanya, nilai manfaatnya masih banyak sekali Ya. yang bisa kita lakukan. Nah, bandara di Banjarmasin ini, Banjarbaru ini, Ibu udah masukkan belum di bandara? Belum, Pak. Soalnya kami masih tempat wisata dan masih tempat lokal. Kalau kemarin coba pakai packaging yang lebih awet atau yang lebih bagus, di sini kurang, Pak. Soalnya mereka taunya harga murah. Oh. Maunya murah dapat banyak. Kalau untuk kemasan lebih bagus kan otomatis harganya lebih mahal. Jadi orang lebih suka yang harga ekonomis. Ya, kan sama Bu dengan prinsip-prinsip pedagang. Modal sedikit, untung banyak. Ya kan gitu. Ya. Nah, ini menarik. Menurut saya ini menarik. Kita coba bantu untuk menghubungkan nanti dengan teman-teman kita di sentra ya, bukan di sentra dan di BBPPKS. Kebetulan Ibu saya sedang ada di Kalimantan Selatan. Nanti saya sedang bersama dengan Kepala Sentra Budi Luhur. Nanti juga saya akan ketemu dengan Pak Taufik Laude.
tadi nomor kontaknya sudah ada, tinggal lagi ya kita coba ada beberapa nilai produktivitas yang bisa kita ungkit ya, kita bisa angkat lagi. Nah, tapi menurut saya sayangnya ini Bung Kis, kemarin kan ada yang khusus untuk kuliner itu ya, yang biasa mendampingi kita di TV Pena. Ya, Ibu ada. siapa ya yang kemarin itu ya, yang dia lihat itu caranya bagaimana mengembangkan kue-kue yang seperti itu. Misalnya tadi dari satu rasa mungkin bisa multi rasa ya, ada banyak rasa yang bisa dirasakan. Misalnya keju, anak-anak itu sama ya, rasa-rasa keju, cium-cium aroma-aroma keju, jadilah oh ini cita rasa keju misalnya. Oh itu lain Bu, lain nilainya. Keju itu kan apa, mendengar keju aja anak keju dan singkong lah kira-kira gitu. Ya, jadi ini setelah dikemas, di packaging sedemikian rupa, ada cita rasanya, ini rasa keju, rasa ori ya, kemudian ada rasa-rasa lain lagi. Tapi tidak mengurangi kebertahanan ya makanan itu, bahan makanan-makanan itu. Ini yang mesti kita gali sedemikian rupa supaya memberikan nilai produktif untuk usahanya Ibu Dwi ini. Ini menarik, ini bagus sekali nih, Bung Yan, Bung Kis. Iya, betul sekali. Apalagi kan nama amplang itu kan khas sekali ada di Kalimantan ya. Ya ini kan kalau kita punya produk sendiri yang tadi bisa bervariatif ya, minimal menjadi 2 atau 3 rasa, kita coba terlebih dahulu dengan tidak meninggalkan rasa sesungguhnya amplang ya. Saya kira ini akan menjadi hal yang sangat baik untuk pemerasan beliau ini. Sekarang sudah sampai di 4 juta loh putaran uang Nah, sehari. proses penggorengan Pak masih manual. Oh iya kan, manual sekali kan, dengan apa katel yang kecil gitu kan, ya kan. Ini sudah sampai 4 juta. Saya bisa dibayangkan kalau kita kalau dapat disentuh dengan pembinaan yang lebih bagus lagi, ini produksinya sudah lebih banyak lagi saya kira. Ya karena alatnya masih lebih besar lagi Pak Bung Salahuddin ya, saya kira ini. Nanti Bung tadi kita hubungkan dengan Bung Laude Taufik ya, Bung Cecep juga kita saya kira bisa ini Pak, masih kita kembangkan. Termasuk nanti pengemasannya itu, ya kan? Waduh, pengemasannya karena dia tadi orientasinya masih di lokal Pak, orientasinya masih di lokal untuk toko-toko di dalam di tanah laut sendiri. Nah, belum berani menyeberang ke tempat yang lain lebih besar. Nah, saya kira kalau mau menyeberang ke luar yang lebih besar, tentu dengan kemasan lebih bagus kan itu sangat menunjang. Nah, saya kira itu ya, Bu Dwi, kalau misalnya besok saya mau pulang ke Jakarta, saya pesan 1 kilo 2 kilo, caranya gimana ya Bu? JMT Pak, bisa kami Ibu Ahdiah nih melayani dengan harga yang sama, tapi ongkir ditanggung pembeli. Oh gitu ya. Enggak, saya lagi ada di sekitaran Banjarbaru, kan dekat dengan Martapura kan? Cukup 3 jaman, 3-4 jam. Martapura dekat sini. Martapura dekat kan dengan Banjarbaru ya? Dekat. Barangnya ada di 10 menit ya. Ya ini anggaplah misalnya ini ada pembeli, nah ini kita mesti pecahkan masalahnya yang seperti ini. Nah, jadi nanti pada akhirnya ada orang Jakarta mau mesen, ada orang Sumatera mau mesen. Saya ini di Kalimantan mau mesen, harusnya tidak terkendala oleh oleh sistem penjualan ya. Kita uji coba dulu ini Bung Kis. Boleh Bung Salahuddin. Jadi ini ada orderan dari Bung Salahuddin di Banjarbaru ya, Kalimantan Selatan. Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kalau saya pengalaman di sana Martapura sama Banjarbaru enggak sampai 3 jam Bung Ian. Jadi mungkin hanya 20 menit Pak, 20 menit mungkin. 20 menit. Paling lama setengah jam Pak, paling lama setengah jam. Kecuali kalau dari tanah laut memang sekitar 3-4 jam.